Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Engla Ventara Vershopni dengan NIM 2002-2141. Saya akan menjelaskan pembelajaran sains tentang kelestarian alam dan lingkungan dengan menggunakan media audio visual. Duh, capek kalau setiap musim hujan kebanjiran seperti ini, Pak. Dulu, waktu hutan di seberang desa itu masih subur, gak pernah kita kebanjiran seperti ini. Iya, Bu. Lah sekarang, setiap musim hujan kebanjiran. Bagaimana nggak banjir, Bu? Lah, wong sekarang hutannya itu gundul. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu menebang pohon seenaknya sendiri. Lah giliran banjir begini kan warga desa di sekitar sini yang susah. Banyak bangunan yang rusak, jalan kampung juga rusak. Ayah, emang nggak boleh ya kita ambil kayu di hutan? Bu guru bilang hutan itu boleh kita ambil kayunya. Bisa untuk membuat meja, kursi, lemari, untuk menambah penghasilan warga ya. Adik-adik, apakah kalian punya pertanyaan yang sama seperti Yoga? Apakah kita boleh memanfaatkan hasil hutan? Jawabannya tentu saja boleh. Sumber daya alam yang berupa hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi harus diingat bahwa pemanfaatan hasil hutan tersebut harus sesuai ketentuan yang berlaku. Adik-adik, pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman. Tahukah adik-adik apa itu hutan produksi? Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hanya dapat dilakukan jika memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK. Masyarakat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak memanfaatkan sumber daya alam hutan harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban untuk melestarikan hutan ya adik-adik. Berhak menebang pohon-pohon di hutan, tapi juga berkewajiban menjaga kelestariannya. Adik-adik sudah tahu belum apa saja sih kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan? Kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, misalnya melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau tandus. Melakukan tebang pilih, maksudnya menebang pohon yang sudah siap dimanfaatkan dan membiarkan pohon-pohon yang masih muda. Melakukan tebang tanam, ketika menebang pohon, kemudian diikuti dengan menanam pohon di tempat yang sama. Pemanfaatan sumber daya hutan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak positif bagi masyarakat. Adik-adik, selain dimanfaatkan untuk bahan kerajinan kayu dan bahan bangunan, hutan juga bermanfaat untuk mencegah erosi atau banjir, menjadi penyedia air, menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, serta menghasilkan oksigen. Apa yang akan terjadi jika hak memanfaatkan hutan tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban melestarikannya? Ya, benar. Pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Penebangan liar dan pembakaran hutan akan menyebabkan hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggal, menyebabkan banjir dan juga tanah longsor.
Nah, itulah materi pembelajaran sains tentang kelestarian alam dan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.